Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di dalam majlis ilmu, yang mana menghadiri majlis ilmu atau menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban atas seluruh kaum muslimin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan kajian kitab Lubul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala, dan kita sudah masuk ke dalam pembahasan Al-Am. Masih dalam kitab yang pertama, Al-Kitab Al-Awwal, dan kita masuk ke dalam pembahasan Al-Am ya. Yang mana pembahasan Al-Am atau lafaz umum ini termasuk pembahasan yang sangat penting di dalam usul fikih, dan dia termasuk ke dalam pembahasan lafaz ya, dalalatul alfaz, penunjukan lafaz yang itu wajib untuk kita fahami. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-amu ya, pembahasan al-am, atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu penunjukan lafaz umum. Apa itu al-amu? Lafzun adalah lafaz yastaghriku, yang mencakup as-salihalahu, makna yang sesuai dengannya, bila hasrin, tanpa ada batasan. Jadi lafaz umum itu adalah lafzun. Dia adalah lafaz yang mana lafaz ini yastagriku ay yatanawal, mencakup as-salihalahu, makna yang sesuai atau makna yang tercakup lahu oleh lafaz tersebut, daf'atan wahidatan, dalam satu waktu, bila hasrin, tanpa ada batasan. Maka dikecualikan daripadanya, seperti dalam syarahnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengatakan, kharaja bihi ma laisa kadzalik. Dikecualikan dari lafaz umum sesuatu yang tidak sebagaimana dalam definisi. Karena nakirah fil itsbat, seperti isim nakirah di dalam kalimat yang positif ya, mufradatan au musannatan au majmu'atan, baik dalam keadaan mufrad, musanna atau jamak ya. Kalau dia dalam keadaan nakirah di dalam konteks kalimat yang positif, maka dia bukan termasuk lafaz umum, tapi dia termasuk lafaz mutlak. Au isma jam'in, atau seperti isim jamak yang nakirah juga sama. Kakaumin, seperti lafaz kaum. Au isma adadin, eh, atau isim bilangan dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Ya, la min haitsul ahad, bukan dari satu persatunya. Karena lafaz umum itu lafaz yang mencakup makna yang banyak di bawahnya dalam satu waktu tanpa ada batasan. Sedangkan yang namanya lafaz bilangan, 5 contoh, khomsa. Khomsa itu lebih daripada 2.
tetapi dia terbatas kepada 5. Nah, maka dia bukan termasuk lafaz umum. Karena lafaz umum itu bila hasrin, tidak bisa dibatasi. Ya. Fa innaha maka lafaz itu semua yaitu nakiroh, baik mufrad, musanna, jama', isim jama', bilangan, tatanawalu ma yasluhu laha badalan. Dia mencakup apa yang tercakup di bawahnya, badalan tetapi secara badal, la istighrokan, la istighrokon, bukan secara istighrok. Maksudnya gimana contoh nih? Akrim rojulan wa tasaddaq bi khamsati darahim. Akrim rojulan, muliakanlah seorang laki-laki. Kata rojulan ini adalah isim nakiroh dalam konteks positif, ya. Isim nakiroh dalam konteks positif. Maka kata rojulan ini mencakup ya setiap laki-laki, apapun itu laki-laki maka masuk ke dalam rojulan. Tapi dia hanya mencakup satu laki-laki. Itu makanya maksudnya badalan. Karena kalau kata rojulan ini diganti akrim Muhammadan, maka itu sudah mencukupi. Sedangkan kalau lafadz umum itu bukan badal tapi istighraq, mencakup semua makna di bawahnya tanpa ada batasan. Sehingga kalau diganti akrim Muhammadan itu tidak bisa kalau istighraq. Nah, tapi kalau badalan kata rojul diganti dengan Muhammad, akrim Muhammadan, maka dia sudah mencukupi. Kenapa kata rojulan? Walaupun dia meluas jenis kepada jenis laki-laki manapun, bisa mencakup jenis laki-laki manapun, bisa Zaid, bisa Muhammad, bisa Abbas, tapi kata rojul ini hanya mencakup satu orang laki-laki. Sehingga kalau diganti kata rojul dengan Muhammad, maka sudah cukup. Watasaddaq bi khamsati darahim. Dan bersedekahlah dengan 5 dirham. 5 dirham ini menunjukkan lebih daripada makna 2. Tapi dia terbatas hanya kepada 5. Maka itu bukan lafaz umum. Karena lafaz umum bila hasrin tanpa ada batasan. Oke. Jadi sekali lagi, lafaz umum adalah lafaz yang mencakup makna yang banyak di bawahnya dalam satu waktu tanpa ada batasan. Maka dikecualikan daripadanya lafaz nakiroh dalam konteks positif. Maka dia meluas kepada jenis lafaz tersebut, tetapi hanya terbatas kepada satu. Ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki. Itu rajulan di sana meluas kepada jenis laki-laki, bisa mencakup jenis Muhammad, Zaid, Abbas, dan seterusnya. Tetapi dia hanya menunjukkan kepada satu orang laki-laki. Sehingga kalaupun diganti Ra'aitu Muhammadan, maka itu sudah cukup, sudah menghilangkan daripada ketidakjelasan rajulan. Tapi kalau lafaz umum tidak bisa, karena dia tidak mencakup satu, tapi mencakup semua jenis di bawahnya tanpa ada batasan. Nah, kharaja bihi ismul adad, maka dikecualikan dari lafaz umum itu isim bilangan wan nakirah al musanna, dan nakirah yang musanna min haitsul ahad, dilihat dari sisi satu persatunya. Ka'asyratin, seperti 10. 10 itu kan lebih daripada 2, tetapi dia terbatas kepada 10, maka bukan lafaz umum. Warujulain, rojulain menunjukkan 2 orang laki-laki, tapi terbatas hanya 2. Fa innahuma yastaghriqaniha bihasrin. Lafaz keduanya asarah dan rojulaini itu mencakup makna di bawahnya, tapi bihasrin dengan batasan. Asyarah ya cuma 10, rojulainnya cuma 2. Sedangkan yang namanya lafaz umum itu mencakup semua makna jenis di bawahnya tanpa batasan. Ya, baik. Paham sampai sini? Contohnya adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin. Ya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ya. Kata al-insan itu adalah lafaz umum. Dia mencakup semua jenis di bawahnya. Baik itu laki-laki atau perempuan, eh, anak kecil ataupun orang tua dewasa, semuanya tercakup dalam makna insan. Tanpa terkecuali, tanpa dibatasi. Ya. Contohnya dalam Al-Quran banyak, diantaranya tadi innal insana, ya, innal insana lafi
khusrin. Innal insana lafi khusrin. Kata al-insan itu dia adalah lafaz umum. Dia itu adalah lafadzun am, lafaz umum. Maka dia lafaz yang yastagrik, mencakup semua jenis makna di bawahnya dalam satu waktu. Maksudnya dalam satu waktu itu dalam langsung semua jenis di bawah. Maka insan ini mencakup rojulun, rojulan, kana, awim, ro'atan. Mencakup laki-laki, perempuan, kabiron, au, wagiron. Ya, orang dewasa ataupun anak kecil. Gonian, miskinan, baik orang kaya ataupun orang miskin. Pokoknya insan ini mencakup semua makna jenis manusia di bawahnya tanpa dibatasi. Al-insan itu dapat umum. Ditambah lagi kata firman Allah setelahnya adalah innal insana fi khusrin illal ladzina. Ada kata, ada huruf istisna. Nah, dalam kajian usul fikih, huruf istisna ini disebut dengan mi'yarul am. Ya, ya. Dia awas dia sakit ya. Mi'yaru al-am. Jadi lafaz istisna itu adalah mi'yarul am. Ya, standar umum. Ya, standar umum. Maksudnya apa standar umum? Kalau ada dalam kalimat huruf istisna itu menunjukkan lafaz sebelumnya itu lafaz umum. Jadi dia mi'yar, standarisasi. Jadi kalau ada dalam kalimat huruf illa, huruf istisna illa, itu menunjukkan lafaz sebelumnya itu adalah lafaz umum. Ya, ini menunjukkan illa ini bahwa lafaz sebelumnya itu al-insan adalah lafaz umum. Ya, contoh yang lain, Allah berfirman, faqtulul musyrikin. Ya, faqtulul musyrikin. Bunuhlah orang-orang musyrik. Lafaz al-musyrikin ini adalah lafaz umum. Ya, lafaz umum. Ya. Nanti kita belajar dia termasuk isim jama yang diberikan alif lam. Maka kata al-musyrikin dalam satu waktu diucapkan dia mencakup semua jenis musyrik di bawahnya tanpa dibatasi. Maka ya selama dia memiliki predikat jenis musyrik, maka dia terkenai hukum bunuhlah tanpa terkecuali. Umum faktul musyrikin, baik orang musyrik Arab, orang musyrik Indonesia, orang musyrik Amerika, semuanya itu masuk ke dalam hukum wajib untuk dibunuh. Nah, nanti di sana kan ada semacam istisna ya, pengecualian bahwasanya eh, kecuali adalah orang kafir yang membayar jizyah dan seterusnya, kafir muahad, kafir musta'man dan seterusnya. Ini contoh lafaz lafaz umum. Contoh yang terakhir ketiga contohnya seperti Allah berfirman, qad aflaha al-mu'minuna. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Al-mu'minun itu lafzun amun. Dia adalah lafaz umum. Maka yang mendapatkan hukum aflaha, beruntung siapa? Al-mu'minun. Maka semua jenis orang beriman mencakup masuk dalam makna ini. Ya, semua mukmin siapapun itu, dimanapun itu, di tempat manapun itu, dan siapapun dia, maka masuk ke dalam kategorisasi hukum aflaha, mendapatkan keberuntungan. Baik, paham Tom? Insyaallah. Ustaz ada ngomong tanya. Silakan. Eh, ciri-cirinya itu sendiri Ustaz. Jadi kan ada perbedaan kayak misalnya kayak isim jama itu sendiri, ada isim sendiri. Terus apa ada nakiroh gitu kan. Ya. Eh, ini kan kayak al-mu'minun kayak isim jama muzakkar salim Ustaz ya. Mm-mm. Nah, kayak tadi juga apa uktulul musyrikin. Nah, itu apa Ustaz yang supaya mudah itu. Ya, itu nanti setelah ini ada masuk ke dalam bab siyagul am, lafad-lafad yang menunjukkan umum apa saja. Ada lafad kullu, ada lafad ai, ada isim mausul alladzi, kemudian ada nakiroh beralif lam ma'rifat, isim jama beralif lam ma'rifat, ya, nakiroh dalam konteks nafi dan seterusnya. Nanti dibahas ya. Itu di bab setelah ini, masalah setelah ini. Ya. Oke.
Baik, berikutnya wal asah, dan menurut pendapat sahih berarti ada khilafiyah di kalangan ulama usul. Dukhulun nadirah, masuknya perkara nadirah yang jarang, wa ghairil maksudah, dan yang tidak dimaksudkan, fihi, di dalam lafaz umum. Jadi ini ada perdebatan di kalangan ulama. Apakah ketika diucapkan suatu lafaz tertentu, maka lafaz itu apakah mencakup juga sesuatu yang jarang tergambarkan atau tidak? Contoh nih, dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, la sabaqa illa fi khuffin au hafirin au naslin. Ya, tidak ada musabaqah, perlombaan yang diperbolehkan selain dalam hewan bertapak atau berkuku atau dalam panah. Ya, jadi hewan itu hewan bertapak atau berkuku atau dalam perlombaan panah. Panah sudah beda lagi. Nah, di situ kan disebutkan ada ada lafadz nakiroh, sabako dalam konteks penafian. Berarti bermakna umum. Sama sekali tidak boleh ada perlombaan di dalam Islam, ya, kecuali ke dalam hewan yang bertapak atau berkuku. Nah, ketika Rasulullah SAW mensabdakan hadis ini, di Arab itu tidak pernah terbayang ada yang namanya perlombaan gajah. Gajah itu sesuatu yang nadir, jarang ada di Arab. Bahkan hampir tidak ada di Arab. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah perlombaan gajah itu termasuk masuk ke dalam lafaz umum ini atau tidak? Karena gajah itu sesuatu yang nadir, jarang. Paham ya? Maka menurut pendapat yang asah dalam madhab Syafi'i, perkara yang jarang itu selama tercakup oleh lafaz umum, maka dia tercakup ke dalam lafaz umum tersebut. Sehingga dalam madhab Syafi'i, perlombaan gajah hukumnya boleh. Kenapa? Karena gajah termasuk hewan yang bertapak. Ya, hewan yang bertapak. Walaupun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan ini, itu adalah sesuatu yang nadir, jarang ditemukan di dalam negeri Arab. Nah, itu maksudnya masuknya perkara jarang, perkara yang nadir. Makanya di sini dikatakan dalam syarahnya, wal asah, menurut pendapat yang sahih, dukhulu suratin nadirah, masuknya gambaran bentuk sesuatu yang jarang, wa ghairil maksudah, dan yang tidak dimaksudkan, min suwaril am, dari bentuk-bentuk umum, fihi, ke dalamnya. Fayashmaluhuma hukmuhu, sehingga hukum umum itu mencakup keduanya, yaitu perkara jarang dan yang tidak dimaksudkan. Nadharan lil umum, melihat dari sisi keumuman lafadznya. Selama lafadznya umum, ya maka mencakup semua jenis di bawahnya, sekalipun jenis di bawahnya itu adalah jenis yang jarang ada. Ya, nah ini memang sedikit berbeda dengan beberapa ulama. Contohnya dalam madhab Hambali. Madhab Hambali cenderung mengambil pendapat tidak tercakup. Ya, nah, di sini disebutkan kan, wan nadiro, perkara jarang itu kalfil, seperti gajah, fi khabari Abi Daud, di dalam hadis riwayat Abu Daud, wa ghairihi, dan selainnya, la sabaqa illa fi khufin au fi hafirin au nasli. Tidak boleh ada perlombaan kecuali di dalam hewan yang bertapak atau di dalam hewan yang berkuku atau dalam perlombaan panah. Nah, fa innahu, maka gajah itu dzukhufin, ya, dzukhufin, memiliki tapak. Wal musabaqu alaihi nadiratun. Sedangkan perlombaan gajah nadiratun adalah perkara yang jarang. Al asah jawazuha alaih. Maka menurut pendapat yang sahih, jawazuha, bolehnya perlombaan gajah. Ya. Kemudian wa ghairul maksudah. Dan juga apakah perkara yang tidak dimaksud, tidak dituju itu juga mencakup kepada makna lafaz umum? Kan kadang seseorang mengucapkan lafaz umum. Nah, karena lafaz ini umum mencakup semua hal di bawahnya. Kadang kita tidak memaksudkan apa yang tercakup dalam lafaz umum itu. Nah, pertanyaannya, apa yang tidak kita maksudkan itu masuk ke dalam hukum umum itu atau tidak? Maka pendapat yang asah itu masuk ke dalam lafaz umum. Contohnya apa? Kama lawakkalahu bisyara'i abidi fulanin. Seperti seseorang itu mewakilkan kepada orang lain untuk membeli beberapa budak dari seseorang. Wa fihi man yu'taku alaih. Dan di antara budak itu ternyata kebetulan ada orang yang apabila dia beli akan merdeka. Ya, seperti yang dia beli itu adalah orang tuanya atau anak-anaknya, usul dan furu. Jadi nanti dalam bab perbudakan, kalau seseorang, ya, membeli budak dan ternyata budaknya adalah bapak atau ibunya atau anaknya, maka seketika itu ketika dibeli akan merdeka. Nah, orang ini ngomong, orang ini ngomong pokoknya kepada si wakilnya.
tolong belikan beberapa budak dari si fulan. Tanpa dia maksudkan budak yang di sana itu adalah termasuk keluarganya. Pokoknya budak yang di sana umum, ya. Bisyra'i abidi fulanin, umum pokoknya. Nah, pertanyaannya apakah termasuk orang yang tidak dimaksudkan ini masuk ke dalam keumuman itu? Jawabannya ya. Menurut pendapat yang asah masuk ke dalam lafaz keumuman tersebut. Nah, walam ya'lam bihi, sedangkan orang yang mewakilkannya tidak tahu nih di budak tersebut ada orang keluarganya. Nah, al-asah sihhatu syira'ihi, pendapat yang sahih sah jual belinya. Kenapa? Akhdan min mas'alati malau wakalahu bi syar'i abdin fashtara man yu'taku alaih. Ya, jadi walaupun itu termasuk sesuatu yang tidak dimaksudkan, selama itu tercakup oleh lafaz umum, maka dia mencakup ke dalam makna tersebut. Nah, ini berbeda dengan mazhab Hambali ya. Dalam pembahasan Jamul Jawami itu, menurut pendapat lain tidak masuk dalam cakupan hukum am karena memandang pada tujuannya. Pendapat ini cenderung diambil oleh kalangan Hanabilah. Nah, jadi kalau dalam kalangan Hanabilah, jika sesuatu itu bukan termasuk yang dituju, maka dia tidak dianggap sah, tidak masuk ke dalam cakupan lafaz umum tersebut. Ya, fahim dong? Intinya, lafaz umum itu pokoknya mencakup semua jenis di bawahnya. Terserah itu adalah sesuatu yang dimaksudkan atau tidak, atau itu adalah sesuatu yang jarang atau tidak. Pokoknya selama itu masuk ke dalam jenis lafaz umum itu, maka dia masuk hukumnya. Ya, nadharan lil am, melihat dari sisi keumuman lafaz tersebut. Kemudian, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Antum? Kemudian, wal asl, menurut pendapat yang sahih, ya, bahwasanya lafaz umum itu qad yakunu majazan, terkadang itu berupa majaz. Jadi menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, lafaz umum juga itu bisa mencakup perkara majaz. Jadi tidak terbatas kepada perkara lafaz yang hakiki, tapi juga bisa masuk ke dalam perkara majaz. Ya, bi an yusta'mala fi majazatin, seperti digunakan dalam majaz. Fayasduku 'alal 'am, maka dia bisa mencakup kepada keumuman lafaznya. Ya, annahu qad yakunu majazan. Kama yasduku 'alal majaz annahu qad yakunu 'aman. Sebagaimana majaz itu juga bisa terkadang berupa lafaz umum. Contoh, ja'ani al-usudu ar-rumatu illa zaidan. Telah datang kepadaku al-usud, singa-singa ar-rumatu, para pemanah, illa zaidan, kecuali Zaid. Nah, eh, ini sebagaimana yang tadi saya bilang ya, bahwa illa harful istisna itu apa? Mi'yarul am. Ya, illa ini adalah mi'yarul am, menunjukkan lafaz sebelumnya itu umum, yaitu apa? Lafaz al-usudu ar-rumat. Nah, al-usud ini dia majas. Yang dimaksud al-usud itu kan jamak dari asadun, singa. Maka telah datang kepadaku orang-orang pemberani yang sebagai pemanah itu illa zaidan, kecuali Zaid. Di sini kata al-usud itu lafaz umum dan makna yang dikehendaki adalah makna majasnya. Dan dia mencakup semua makna di bawahnya. Pokoknya semua yang termasuk orang pemberani itu masuk ke dalam lafaz ini. Sekalipun makna yang dikehendaki adalah makna majasnya. Nah, ini sedikit berbeda dengan mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, majas itu tidak bisa masuk ke dalam kategorisasi lafaz umum. Ya, dia terbatas kepada eh, dia terbatas kepada apa yang dibutuhkan saja. Nah, sedangkan dalil mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa lafaz umum juga bisa mencakup majas adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi bersabda, "At-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam." Tawaf di Baitul Haram itu adalah solat, sama seperti solat. Hanya saja Allah membolehkan di dalam tawaf itu berbicara. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan solat, apa, menggunakan makna solat sebagai makna majas. Ya.
Karena sholat di sini bukan makna hakiki, yaitu hakiki syar'i ya, ya ada perkataan, perbuatan dan seterusnya. Nah, tapi sholat di sini Rasulullah menggunakan makna majaznya. Dan di situ dikatakan illa annallaha, ada lafadz illa. Nah, lafadz illa itu menunjukkan adanya lafadz sebelumnya itu adalah lafadz umum. Jadi Nabi mengatakan dalam hadisnya at-tawafu bil baiti, ya susah. At-tawafu bil baiti, ya, salatun illa annallaha abaha fihi al-kalam. Nah, ini dalil madhab Syafi'i yang menunjukkan bahwa lafadz umum itu juga bisa mencakup makna majaznya. Di sini ada kata salat, dia nakiroh dalam konteks positif, ya. Di, yang harus dilihat itu adalah ada lafadz illa. Nah, illa ini kan tadi adalah mi'yaru al-am, yang menunjukkan bahwa lafadz sebelumnya itu adalah umum. Berarti sholat ini adalah lafadz umum dan dia makna di sini adalah makna majaz. Karena yang dimaksud dengan sholat di sini bukan sholat dalam arti biasa. Tapi tawaf itu di dalam Baitul Haram seperti sholat hukum-hukumnya. Hanya saja Allah membolehkan di dalam tawaf itu berbicara. Jadi dalam hadis ini Nabi menggunakan makna sholat yang umum untuk makna majaznya. Itu menunjukkan bahwa lafadz umum itu tidak terbatas kepada lafadz hakikinya, tapi juga masuk ke dalam kategorisasi lafadz majaz juga masuk ke dalam kesana. Paham tuh? Nah, ini berbeda dengan madhab Hanafi. Kalau madhab Hanafi, karena yang namanya majaz itu khilaful asal, menyelisihi hukum asal, yang mana dia dibutuhkan karena adanya hajat, ya, digunakan itu majaz karena adanya hajat tertentu, sehingga dia tidak boleh bermakna umum mencakup semua jenis makna di bawahnya, tapi terbatas kepada sebagian-sebagian saja yang dibutuhkan oleh makna majaz tersebut. Itu menurut madhab Hanafi. Ya. Faham maksudnya ini? Insya Allah. Oke. Di sini dikatakan wakila la yakunul amu majazan. Dikatakan lafadz umum itu tidaklah mencakup majaz. Ini pendapat Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Ya fala yakunul majazu aman. Maka majaz tidak boleh bersifat umum. Li'annal majaz thabata ala khilafil asli. Karena majaz itu terbukti menyelisihi hukum asal. Karena kan hukum asal lafadz itu hakiki, ya. Kemudian lil hajati ilaihi, dan kita membutuhkan majaz apabila ada kebutuhan. Jadi dia khilafil asal. Dan kita akan menggunakan majaz ketika ada kebutuhan. Wahiyya tandafi'u fil musta'mal fi majazihi. Sehingga kebutuhan itu mencegah dalam penggunaan di dalam majaznya itu biba'dil afrad, atau mencukupi dalam penggunaan di dalam majaz itu biba'dil afrad dengan sebagian maknanya saja. Fala yuradu bihi jami'uha. Maka tidak dimaksudkan dengan lafadz majaz tersebut semuanya. Illa biqorinatin, kecuali dengan adanya indikator yang menunjukkan bahwasanya itu yang dimaksud adalah keumuman. Oke ya, paham? Nah, pembahasan berikutnya, wal afsah menurut pendapat yang sahih, bahwasanya lafadz umum itu min awaridil alfazi faqat, termasuk awaridnya alfaz. Awarid itu jamak dari kata ardun. Ardun itu maknanya sifat, aksiden bahasa kitanya, ya. Jadi kata ardun, ya, ini sama dengan sifat. Sifat itu sesuatu yang bisa ada dan sesuatu yang bisa muncul dan hilang. Ardun jamaknya itu awarid, awaridu.
Ya, dia itu maknanya sifat. Sesuatu yang bisa ada dan sesuatu yang bisa hilang. Sesuatu yang bisa muncul dan hilang. Seperti tembok. Ya, temboknya, inti temboknya itu disebut dengan jauhar. Jauhar itu substansi. Tembok itu jauhar. Sedangkan warna tembok yang ini itu disebut dengan ardun. Ya, bahasanya aksiden atau sifat lah bahasa mudahnya. Yang namanya ardun sifat itu sesuatu yang bisa ada bisa tidak ada. Karena kan warna merah ini bisa hilang bisa muncul lagi. Sesuatu yang tidak tetap. Beda dengan substansi mah itu ya harus ada. Karena nggak mungkin aksiden menempel kepada yang bukan substansi itu mustahil. Jadi aksiden atau sifat pasti menempel kepada suatu substansi atau jauhar. Nah, menurut pendapat yang asah sahih ya, yang namanya umum al-am, yang namanya al-am, yang namanya al-am itu termasuk awaridu al-lafzi. Jadi dia termasuk sifatnya lafaz, bukan sifat makna. Jadi yang menunjukkan umum itu bukan maknanya, tapi adalah lafaz. Jadi umum itu mencakup kepada sifat lafaznya, bukan maknanya. Paham nggak? Jadi suatu al-am, keumuman itu adalah sifat bagi lafaz. Makanya kita mengatakan lafzun am, lafaz umum, bukan makna am. Bukan makna yang umum, tapi lafzun am. Karena keumuman itu adalah masuknya ke dalam lafaznya. Lafaznya yang umum. Ya. Yang mana lafaz ini mencakup semua makna di bawahnya, bukan maknanya. Contoh begini, jangan pusing ya. Maksud makna di sini tuh bukan yang kita bayangkan. Maksudnya al-insan nih, contoh. Lafaz al-insan. Dia lafaz umum. Lafaz insan itu menunjukkan umum, mencakup semua jenis di bawahnya. Ya kan? Apakah makna insan? Makna insan apa? Hayawanun natiq. Makhluk hidup yang bisa berpikir. Nah ini makna insan. Pertanyaannya, apakah makna insan ini juga berfaedah umum atau tidak? Maka ulama khilaf. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan pendapat yang terpilih di dalam mazhab Syafi'i bahwa umum itu umum itu adalah sifat bagi lafaz, bukan sifat bagi makna. Ya, al-insan itulah yang bersifat umum. Lafaz insan itulah yang bersifat umum. Sebagian ulama ada yang mengatakan umum itu mencakup lafaz dan maknanya. Ya, sebagian ada yang mengatakan yang lain. Ala kulli hal pendapat yang roji yang kuat eh, apa umum itu adalah termasuk sifat bagi lafaz, bukan sifat bagi makna. Sifat bagi lafadznya bukan sifat bagi maknanya. Jadi lafadz insan inilah yang kemudian bermakna umum. Bukan makna insana yang berupa hayawanun natik yang umum. Oke, paham? Sebenarnya perbedaannya nggak terlalu signifikan di dalam istinbat sih. Ya tapi ini sekedar ilmu pengetahuan ya, sekedar pengetahuan. Jadi al-umum min awaridil alfazi faqat. Nah itu. Bahwa umum itu adalah termasuk sifat bagi lafaz semata, ya, bukan yang lain. Wa yuqal disebutkan lil makna bagi makna a'am walil lafzi am. Nah ini karena tadi kan am itu adalah sifat bagi lafaz, maka bagi lafaz disebutnya amun, sedangkan bagi makna disebutnya a'am. Ini ini hanya perbedaan istilah, ya, perbedaan istilah. Jadi kalau kita ingin menyebut makna umum bukan amun tapi a'am, sedangkan lafaz umum baru amun. Jadi a'am untuk makna, amun untuk lafaz. Paham ya? Penyebutan a'am untuk makna, penyebutan amun untuk lafaz. Jadi lafdun amun. Kalau makna a'am, akhos. Kalau untuk lafaz amun, khosun. Ya. Tip. Berikutnya, wa madluluhu dan penunjukan lafaz umum kulliyatun bersifat kulliyah, menyeluruh, general.
Nah, di sini kita harus paham ada 3 istilah. Ada istilah kulliyatun, ada istilah kul, kulun, ada istilah kulliyun. Kulliyatun, kullun, kulliyun. Kulliyatun itu diartikan dengan general. Dan ini yang masuk ke dalam am. Yang dimaksud kuliah itu apa? Artinya lafadz yang mencakup semua jenis di bawahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan lafadz umum. Jadi lafadz umum itu penunjukannya bersifat kuliah. Apa itu kuliah? Mencakup semua jenis di bawahnya. Semua mencakup semua makna di bawahnya tanpa terkecuali. Itu namanya kuliah. Sedangkan kulun itu maknanya kolektif. Sekelompok saja. Kolektif. Tidak mencakup semua. Contohnya dalam firman Allah. Surat Al-Haqqah ayat 71 Allah mengatakan wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyatun. Dan pada hari itu ada 8 malaikat menyangga arsy Tuhanmu di atas mereka. Nah, di situ Allah mengatakan tsamaniyah, 8 malaikat. Berarti yang menyangga arsy Allah itu tidak semua malaikat, tapi hanya tercakup oleh 8 malaikat saja. Ya, yang mana kalau disendirikan itu tidak mampu menyanggah arsy tersebut. Jadi hukum kul itu baru bisa terrealisasi apabila mereka berkumpul. Tapi apabila mereka disendirikan, maka mereka tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Berbeda dengan kuliah. Kalau kuliah itu mencakup semua makna di bawahnya secara individu tanpa terkecuali. Paham nih? Contohnya innal insana lafi khusrin. Maka lafaz insan adalah lafaz kuliah. Maka mencakup semua jenis manusia. Baik dia tua, muda, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, maka dia secara individu masuk ke dalam hukum dalam kerugian. Sedangkan kulun, lafaz kolektif, contohnya yahmilu eh, yahmilu as-sokhrota eh, yahmilu as-sokhrota eh, arba'ata rijalin. Yang mengangkat batu itu 4 orang laki-laki. Nah, ini 4 orang laki-laki ini namanya lafaz kulun. Artinya ketika mereka dikumpulkan menjadi 4, mereka mampu mengangkat batu itu. Tapi ketika mereka disendiri-sendirikan, mereka tidak mampu membawa batu itu. Nah, itu namanya kolektif kulun. Nah, sedangkan kalau kuliyun itu maknanya substansial bahasa kitanya. Substansial. Apa maksudnya substansial? Dia melihat dari sisi substansi lafaz itu tanpa memandang apakah itu mencakup jenisnya atau tidak. Ya, contohnya nih, ar-rajulu afdalu minal mar'ati. Laki-laki itu lebih utama dari perempuan. Nah, kata ar-rajul di sini itu lafadz kulli. Kita melihat dari sisi substansi rojulnya, bahwa hakikat laki-laki itu lebih utama dari perempuan tanpa memandang dari sisi jenis. Ya, kenapa? Karena di sana ada perempuan itu lebih utama dari laki-laki. Nah kan, ada perempuan yang lebih utama dari laki-laki. Jadi kata ar-rajul itu lafadz kulli. Secara substansi dia itu menunjukkan eh, secara substansi eh, lafadz rojul itu menunjukkan kepada hakikat laki-laki tanpa memandang apakah lafadz ini mencakup makna di bawahnya atau tidak. Kayak itu namanya kulli, substansial, melihat dari sisi substansi lafadznya. Nah, yang termasuk lafadz umum itu hanya ini, ya, kulliyah, ya, kulliyah. Jadi lafadz umum itu penunjukannya bersifat kulliyah, yaitu general, mencakup semua bagian jenis di bawahnya tanpa terkecuali. Sehingga jenis semua di bawahnya mendapatkan hukum yang sama, ya, tanpa terkecuali. Makanya di sini dikatakan wa madluluhu, yaitu penunjukan lafadz umum di dalam susunan kalimat dari sisi hukum yang tercakup kepadanya kulliyatun, bersifat kulliyah. Mah eh, ai mahkumun fihi ala kulli fardin, yaitu dia menghukumi atas setiap bagian, ya, daripada makna lafadz umum itu mutabaqatan, secara mutabaqah. Masih ingat?
bahwa lafad itu penunjukannya ada berapa? Ada 3. Ya, ingat nggak nih? Ya, jadi dalalatul alfad. Penunjukan lafad itu ada 3. Ya, ada mutabaqah, ya, ada tadammun, dan ada iltizam. Ya kan? Mutabaqah itu apa? Mutabaqah itu penunjukan lafad yang sama dengan maknanya. Contoh kita katakan baitun, maka itu yang menunjukkan apa? Ya, rumah. Nah, maka lafad baitun sama dengan makna yang ditunjukkannya, yaitu adalah rumah. Maka itu namanya mutabaqah. Kalau tadomun, dia mencakup sebagian makna dari lafad itu mencakup sebagian daripada makna yang dimaksud. Contoh lafad jidarun. Tembok, lafad tembok itu menunjukkan sebagian daripada makna rumah. Tapi tidak mencakup semua makna rumah. Ya kan? Nah, kalau iltizam itu penunjukan yang kelaziman di luar daripada lafadz yang disebutkan. Seperti lafadz baitun menunjukkan adanya soni, orang yang membuatnya. Nah, yang namanya lafadz umum itu bersifat kuliah, dia menghukumi kepada setiap bagian daripada keumuman tersebut mutabaqatan secara penuh. Artinya tanpa perbedaan sedikit pun. Tanpa perbedaan sedikit pun. Contoh lafadz al-insan dalam firman Allah surat Al-Asr. Maka yang mencakup semua jenis manusia di bawahnya mutabaqatan. Pokoknya selaras. Semua jenis manusia tercakup ke dalam makna tersebut. Makanya di sini dikatakan mahkumun fihi ala kulli fardin, dihukumi di dalam lafaz umum itu atas setiap bagian-bagiannya mutabaqatan secara mutabaqah, secara tepat, secara sama, isbatan, baik dalam kalimat positif khobaron au amron, baik dalam kalimat informasi atau perintah, au salban, atau dalam kalimat negatif nafyan au nahyan, baik dalam hal penafian atau larangan. Contohnya seperti yang tadi kita contohkan, ya, faqtulul musyrikin. Aish. Faqtulu al musyrikin. Nah, kata al musyrikin maka dia mencakup semua jenis musyrik di bawahnya tanpa terkecuali dan mutabaqah secara sama tanpa ada perbedaan sedikit pun. Ya, maka semua jenis musyrik baik musyrik Amerika, musyrik mana, semuanya masuk ke dalam makna al musyrikin. Ini yang contoh kalimat positif, ya. Contoh yang kalimat negatifnya kayak gimana? Contohnya Nabi bersabda, lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Lan yufliha qaumun, tidak akan pernah beruntung suatu kaum walau mereka mengangkat amrohum, urusan mereka, imro'atan, seorang perempuan. Di sini ada lafaz nakirah dalam konteks nafi. Maka ini umum. Kaum di sini umum. Maka kata kaum ini berfaedah umum. Maka mencakup semua jenis kaum apapun itu. Kalau mereka mengangkat urusan mereka kepada perempuan, maka mereka mendapatkan hukum apa? Lan yufliha. Tidak akan pernah beruntung. Maka kaum ini yang mencakup semua jenis kaum di bawahnya. Kaum apapun itu. Tanpa terkecuali. Nah, itu lafaz umum. Penunjukannya bersifat kuliah, mencakup semua jenis di bawahnya. Mutobakotan, tanpa dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Oke. Makanya di sini katakan wa kharaja bil kuliah al kullu wal kuli. Nah, tadi sudah kita jelaskan. Dikecualikan dari kuliah adalah al kullu, yaitu sifat yang bersifat kolektif. Apabila ada sekian maka bisa. Tapi kalau tidak maka tidak. Kalau kuli lafaz substansial, melihat dari sisi substansinya tanpa melihat jenis yang mencakupnya. Nah, kemudian wadalalatuhu, dan penunjukan lafaz umum ala aslil makna, kepada makna yang sebenarnya, kepada makna asalnya qat'iyatun, bersifat qat'i, wa ala kulli fardin,
Sedangkan atas setiap bagian yang dicakupnya zonniyatun bersifat zonni fil asah menurut pendapat yang sahih. Jadi ulama sepakat asal makna dari lafaz umum itu bersifat qat'i, ya. Contohnya dalam firman Allah yang tadi, ya, al-musyrikin contoh. Faqtulul musyrikina. Maka makna asli yaitu orang musyriknya, bahwa ini lafaz mencakup semua orang musyrik, itu bersifat qat'i. Qat'i, tanpa ada perbedaan. Pasti. Semua ulama sepakat itu berfaedah qat'i, pasti. Bahwa memang lafaz ini mencakup semua orang musyrik tanpa terkecuali. Tapi dalam alfarnya, bagian-bagian orang musyrik, apakah mencakup musyrik itu bersifat ilmiah. Kenapa zonni? Dugaan. Karena dikhawatirkan, karena di eh, apa? Ya, karena dikhawatirkan di sana ada taksis, ada lafaz yang mengkhususkan dari keumuman lafaz musyrik. Jadi secara umum makna lafaz umum itu qat'i, secara umum ya, secara asal maknanya qat'i, tapi secara bagian-bagian dari lafaz umum tersebutnya, dari makna yang dicakupnya bersifat zonni. Kenapa zonni? Karena khawatir adanya lafaz taksis yang mentaksis keumuman lafaz tersebut. Nah, ini berbeda dengan mazhab Abu Hanifah. Kalau dalam mazhab Hanafi, penunjukan makna-makna di bawahnya itu juga qat'i, mencakup makna-makna di bawahnya secara bagiannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Itu qat'i dalam mazhab Abu Hanifah. Tapi dalam mazhab Syafi'i bersifat zonni. Kenapa? Di sana khawatir ada yang mentaksis. Karena hampir-hampir tidak ada lafaz umum di dalam syariat kecuali ada yang mentaksisnya. Ya, kecuali kalau ada lafaz umum yang secara akal itu tidak mungkin kemudian ditaksis, ya, apa yang tidak mungkin kemudian ditaksis. Contohnya seperti firman Allah, wa annallaha bikulli syai'in alim, dan bahwa Allah itu atas segala sesuatu itu alim, maha mengetahui. Ini secara akal dikatakan tidak mungkin ada yang mentaksisnya. Maka semua ulama sepakat Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu itu, penunjukannya qat'i, pasti tidak mungkin tidak. Paham ini sampai sini? Jadi al-musyrikin secara asal maknanya bersifat qat'i, mencakup semua orang musyrik. Tapi secara bagian-bagian musyriknya itu zoniyah. Kenapa zoniyah? Diduga kuat, tidak bersifat pasti, karena khawatir ada dalil lain yang mentaksis keumuman daripada lafaz tersebut. Oke, paham dong? Nah, makanya di sini dikatakan wadalalatuhu ala kulli fardin minhu bi khususihi, sedangkan penunjukan lafaz umum atas setiap bagian daripadanya secara khusus zonniyatun fil asah, itu bersifat zonni menurut pendapat yang sahih. Kenapa? Lihtimalihi at-takhsis, karena dikhawatirkan adanya kemungkinan lafaz yang mengkhususkan. Wa in lam yadhhar mukhassis, sekalipun belum ditemukan adanya mukhassis, lafaz yang mengkhususkannya belum ditemukan sekalipun itu. Kenapa? Likathroti taksis fil umumat. Karena banyaknya taksis di dalam lafaz-lafaz yang umum. Nah, nakila ini pendapat Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Qat'iyatun. Nah, penunjukannya kepada setiap bagiannya secara khusus itu bersifat qat'i kata mereka. Liluzumi makna lafzi lahu qat'an. Karena kepastian makna lafaz itu mencakup semua bagiannya secara pasti. Hatta yadhara khilafuhu min qarinatin. Sampai adanya sesuatu yang menyelisihinya, min korinatin berupa adanya indikator kataksisin seperti adanya taksis. Nah, fa'in koma dalilun ala intifai taksis. Jika ada dalil yang menunjukkan ketiadaan taksis, kal akli seperti akal, dalam firman Allah, wallahu bikulli syai'in alim, fadalalatuhu qat'iyatun ittifaqan. Maka penunjukan Allah itu alim atas segala sesuatu, qat'i ittifaqan, berdasarkan kesepakatan para ulama semuanya. Oke, yang terakhir, wa umumul ashkhos, dan keumuman ashkhos orang, yastalzimu mengharuskan umumal ahwal, keumuman keadaan, wal azmina zaman, waktu,
wal amkin dan tempat alal mukhtar menurut pendapat yang terpilih. Jadi kalau lafadz itu umum, maka sebagaimana dia umum mencakup semua orang makna di bawahnya, maka itu juga mencakup keumuman tempatnya, waktunya, ya, kondisinya dan seterusnya tanpa terkecuali. Jadi ketika Allah mengatakan faktulul musyrikina, itu kan mencakup semua orang musyrik. Pertanyaannya, di tempat mana, di waktu kapan, dalam keadaan apa, semuanya mencakup umum. Pokoknya betul, di tempat manapun, di waktu kapanpun, di dalam keadaan apapun. Ya, jadi keumuman ashkhas mengharuskan tempat, waktu, keadaannya juga bersifat umum tanpa terkecuali. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan di sana. Jadi ketika Allah mengatakan faktulul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik, maka mencakup semua jenis orang musyrik di tempat manapun, di waktu kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Itu maksudnya. Makanya di sini katakan firman Allah faktulul musyrikin ay kulla musyrikin, semua orang musyrik al ayyi hal, dalam kondisi apapun, fi ayyi zamanin, di waktu kapanpun, wa makanin kana, dan tempat kapanpun. Wa khussa minhu al-ba'du kadzimi. Dan dikhususkan dari ayat ini sebagian orang kafir kadzimi seperti kafir dzimi, termasuk kafir musta'man, kafir mu'ahad, itu tidak cakup ke dalam makna ayat ini karena ada lafaz yang dikhususkan, adanya dalil yang khusus mengkhususkan. Baik, ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, nanti Selasa depan kita baru masuk ke dalam lafaz-lafaz yang menunjukkan lafaz umum yang tadi ditanyakan ya. Apa saja sih lafaz-lafaz yang itu menunjukkan kepada lafaz umum? Itu masuk ke dalam masalah yang ini. Ya, nanti kita mencakup masalatun kullu waladhi walati wa ay wa ma wa mata wa aina wa haitsuma wa nahwuha, ya, lil umumi haqiqatan fil asah, adalah lafaz yang menunjukkan umum menurut pendapat yang sahih secara hakikat. Oke. Oke, Fahim, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Yang hadir cuma 4 orang ya. Wah, pada kemana ini? Padahal ini pembahasan yang cukup penting, lafaz umum. Tidak ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanya di grup, ya. Atau Japri juga bisa, tapi afdolnya di grup sih, supaya yang lainnya juga mendapatkan faidah. Ya, tadi lafaz am itu penunjukan yang kuliah. Ya, kuliah bersifat general, mencakup semua bagian di bawahnya tanpa terkecuali. Nanti antum akan sedikit kesulitan kalau nggak ngerti ini ketika belajar mantik logika. Dalam ilmu mantik itu tadi sama, ada namanya lafaz kuliah, lafaz kullu, lafaz kuli. Saya dulu sempat bingung apa ini kuliah, kullu, kuli. Yang ternyata setelah dikaji ya tadi kuliah itu bersifat general, kul itu bersifat kolektif, kuli itu bersifat substansial. Dalam ilmu mantik nanti dia bahas dalam bab lafzul kuli. Karena nanti lafaz itu ada lafaz kuli, ada lafaz juz'i. Nanti lafaz kuli dibagi lagi, ya. Kalau lafaz juz'i ya udah, lafaz juz'i itu lafaz yang hanya menunjukkan satu, seperti nama Zaid, yaitu hanya menunjukkan orang bernama Zaid. Kalau kuli, lafaz yang menunjukkan ketika disebutkan tidak menghalangi adanya keserikatan makna di bawahnya dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.